Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Purwani Gayatri, mahasiswi Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D3 Teknik Elektronika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik pada elektropneumatik. Dan di sini sudah ada rangkaian dari mesin stamping. Untuk rangkaian bagian bawahnya seperti ini. Rangkaian bawahnya. Langsung saja kita coba simulasikan. Kita tekan tombol start. Dan begini hasilnya. Ketika tombol start ditekan, silinder A keluar melakukan langkah maju hingga mencapai posisi terluarnya. Kemudian saat batang silinder mencapai posisi terluarnya, silinder A masuk melakukan langkah mundur. Selanjutnya, ketika silinder A mencapai posisi minimumnya, silinder B keluar melakukan langkah maju. Kemudian saat batang silinder B mencapai posisi terluarnya, silinder B masuk melakukan langkah mundur. Dan yang terakhir, ketika silinder B mencapai posisi minimumnya, silinder C keluar melakukan langkah maju. Kemudian saat batang silinder C mencapai posisi terluarnya, silinder C masuk melakukan langkah mundur. Jadi bisa dilihat ketika A maju lalu mundur, lalu bergantian B maju lalu mundur, lalu bergantian C maju lalu mundur. Seperti itu. Dan untuk rangkaian kedua ada rangkaian mesin penggiling. Begini bentuk dari rangkaian mesin penggiling. Kita langsung saja simulasikan. Kita tekan tombol start. Ketika tombol start ditekan, silinder A bergerak keluar melakukan langkah maju hingga mencapai posisi terluarnya. Kemudian saat silinder A mencapai posisi terluarnya, silinder B bergerak keluar melakukan langkah maju juga. Selanjutnya, ketika silinder B mencapai posisi terluarnya, silinder B bergerak masuk melakukan langkah mundur. Yang terakhir, pada saat silinder B selesai melakukan langkah mundur dan berada pada posisi minimumnya, silinder A bergerak masuk melakukan langkah mundur dan mengakhiri satu siklus. Jadi pada rangkaian ini hanya ada satu siklus ketika kita simulasikan. Lalu dia akan berhenti secara otomatis. Lalu ketika kita tekan startnya kembali, maka programnya akan jalan kembali. Seperti itu. Lalu di rangkaian ketiga ada rangkaian mesin bor. Berikut adalah rangkaian dari mesin bor. Yang bawah seperti ini. Langsung saja kita coba simulasikan. Kita klik tombol start. Ketika tombol start ditekan, silinder A bergerak keluar melakukan langkah maju hingga mencapai posisi terluarnya. Kemudian saat silinder A mencapai posisi terluarnya, silinder B bergerak keluar melakukan langkah maju juga. Lalu sesaat setelah silinder B mencapai posisi terluarnya, silinder B bergerak masuk melakukan langkah mundur. Selanjutnya, ketika silinder B mencapai posisi minimumnya, silinder C bergerak keluar melakukan langkah maju. Sesaat setelah silinder C mencapai posisi terluarnya, silinder B kembali bergerak keluar melakukan langkah maju. Pada kondisi ini, silinder A, B, dan C berada pada posisi terluarnya. Kemudian silinder B bergerak masuk melakukan langkah mundur ketika telah mencapai posisi terluarnya. Pada saat silinder B mencapai posisi minimumnya, silinder C bergerak masuk melakukan langkah mundur. Dan yang terakhir, ketika silinder C selesai melakukan langkah mundur dan berada pada posisi minimumnya,
silinder A bergerak masuk melakukan langkah mundur dan mengakhiri satu siklus. Jadi sama seperti rangkaian mesin penggiling, rangkaian mesin bor ini hanya melakukan satu siklus. Jadi ketika kita sekali tekan maka programnya akan berjalan, lalu setelah itu akan berhenti sendiri, lalu ketika kita tekan tombol start kembali maka programnya akan jalan kembali. Seperti ini contohnya. Setelah selesai melakukan program yang tadi dijalankan akan berhenti, dan ketika kita tekan lagi akan jalan kembali. Seperti itu. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.